Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa lagi dengan kami. Pada kali ini kita akan membahas lanjutan pembahasan soal SBMPTN ya anak-anakku tahun 2017 yang sebelumnya kita sudah melihat membahas 3 versi video yaitu 1 sampai 9, satu videonya 3 nomor. Ini kita akan membahas 3 nomor berikutnya yaitu 10, 11 dan 12 anak-anakku. Langsung saja ya anak-anakku. Asam bromid, asam hipobromid HOBr adalah asam lemah ya dengan Ka 10 Padmin 9. Perbandingan HOBr banding OBr min, perbandingan konsentrasi ya anak-anakku. Dalam larutan NaOBr ini adalah suatu garam pada pH 10 adalah garam dengan pH 10. Jelas sekali terlihat bahwa ini adalah pembahasan tentang hidrolisis garam. Kenapa bisa pH-nya di atas 10? Ini adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Ini yang diketahui. NaOH-nya basa kuat, HOBr-nya asam lemah. Maka garam tersebut pasti bersifat basa. Di sini indikasi pH-nya di atas 7 atau pH-nya 10. Kamu disuruh mencari perbandingan konsentrasi HOBr dibanding konsentrasi OBr min. Tentunya kita akan lihat tentang bahasan hidrolisis. Ya, tentunya kita akan mencari reaksi hidrolisisnya. Garam NaOBr, ya, garam NaOBr, ini kalau kita terionisasi, ini tentunya menjadi Na plus aqua dan OBr min aqua. Dari kation anion inilah kita akan bisa menentukan reaksi hidrolisisnya. Dari video yang saya unggah di YouTube, silakan bisa lihat channel kimiaku ya anakku, bahasan hidrolisis. Kamu sudah diberikan caranya dari reaksi ionisasi garam, mana yang akan mengalami reaksi hidrolisis, apakah kationnya, apakah anionnya, atau apakah keduanya, ataukah tidak ada, dan sebagainya. Tentunya yang akan mengalami hidrolisis adalah yang berasal dari asam atau basa lemah. Nah, dalam hal ini adalah OBr min yang dari asam lemah. Inilah yang akan mengalami hidrolisis. Maka reaksi hidrolisisnya tentunya adalah OBr min bereaksi dengan H2O. Karena reaksi hidrolisis itu adalah bereaksinya kation atau anion dari garam dengan H2O. Nah, dalam hal ini adalah yang mengalami hidrolisis OBr min karena dia berasal dari asam lemah. Bagaimana reaksi hidrolisisnya OBr min plus H2O? Tentunya menghasilkan suatu HOBr dan OH min. Nah, ini yang menyebabkan bahwa kenapa garam ini bersifat basa dengan pH 10. Karena dalam reaksi hidrolisisnya menghasilkan OH min. Begitu. Nah, dari reaksi hidrolisis ini, kamu akan bisa mencari perbandingan konsentrasi HOBr dengan OBr min dari tetapan hidrolisisnya. Kalau kita mempunyai reaksi hidrolisis macam ini, maka KH-nya bisa kita tentukan. Caranya bagaimana? Sama seperti menentukan rumusan Ka atau Kb, yaitu konsentrasi produk berpangkat koefisien dibagi reaktan berpangkat koefisien. Kanan dibagi koefisien. Jadi kanannya ada HOBr dan OH min. Tentunya berarti kita buat rumusnya macam ini. Ini HOBr ini dan OH minnya ini. Dibagi yang kiri. Karena ini liquid tidak dilibatkan, maka di sini adalah OBr min. Nah, ini ya kamu sudah punya perbandingannya. Ini sesuai ini ya. HOBr banding OBr min ini. HOBr banding OBr min. Nah, sehingga kamu tinggal mencari ini sama ini. Gitu kan? Nah, apakah sudah ada? Bisa kita tentukan? Bisa. Kita lihat nanti ya. Kemudian KH itu kalau kamu melihat video YouTube kami di hidrolisis, bisa kamu dapatkan dari KW per Ka atau KW per Kb. KH itu. Ya. Maka kalau Ka-nya diketahui ini, pastilah KH itu diperoleh dari KW per Ka. Maka kalau KW-nya itu 10 Padmin 14, gitu kan, kalau tidak diberikan data kan KW-nya dianggap 10 Padmin 14, anak-anakku. Kalau KW-nya 10 Padmin 14, Ka-nya 10 Padmin 9, maka KH-nya berapa? Ya tentunya KH-nya 10 pangkat min 5. Ya. Coba kita akan lihat bagaimana konsentrasi HOBr dengan OBr min itu lanjutannya rumusnya. Nah ini HOBr dengan banding OBr min, nah ini berarti menjadi sama dengan apa? OH min dibagi, KH dibagi OH min kan begitu ya. Nah macam ini. Nah seperti itu. Nah
Sehingga kita tinggal mencari KH dengan OH- tadi. KH sudah kita dapatkan tadi. KH diperoleh dari KW dibagi KA. KA-nya 10 pangkat min 9. KW-nya 10 pangkat min 14. Maka KH-nya ini pastilah 10 pangkat min 5. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, seperti itu. Dibagi berapa? OH-nya. Dari mana kita peroleh data OH-? Dari data pH. Kalau pH-nya 10, maka pOH-nya berapa? Tentunya kamu sudah paham. Kalau pH-nya 10 itu pOH-nya pasti 14 dikurangi 10, yaitu 4. Itu kan dalam teori asam basa, kekuatan asam basa. Kalau lupa, lihat videonya di asam basa, gitu ya. Kalau pH-nya 10, maka pOH-nya 4. Dari 14 min 10. Kalau pOH-nya 4, maka OH-nya berapa? Konsentrasi OH-nya berapa? Pastilah 10 pangkat min 4. Gitu ya. Saya ulangi, kalau pH-nya 10, ini ya, kalau pH-nya 10, maka pOH-nya 4. Kalau pOH-nya 4, maka konsentrasi OH-nya pastilah 10 pangkat min 4. Maka kita masukkan di sini ya, OH- tadi yaitu 10 pangkat min 4. Nah, kita tinggal menghitung. Ini naik menjadi plus menjadi HOBr dibanding konsentrasi OBr min yaitu 10 pangkat min 1. Nah, ini jawabannya ada. Seperti itu anak-anakku untuk menyelesaikannya. Silakan nanti kalau kamu lupa tentang rumusan ini, kamu bisa lihat di YouTube kami di judul hidrolisis ya, di sana beberapa seri hidrolisisnya, silakan dipelajari. Asam basa juga begitu, silakan dipelajari tentang kekuatan asam basa. Ada beberapa seri juga. Ini nomor 10 anak-anak. Kemudian kita akan lihat nomor 11. Perhatikan. Pada temperatur tertentu, KSP PbSO4 dan PbI2 berturut-turut adalah 1,6 kali 10 min 8. Ya, ini PbSO4-nya. Kemudian PbI2-nya 7,1 kali 10 min 9. Pada temperatur tersebut adalah. Di sini coba kita baca dulu ya. PbSO4 lebih mudah larut dibandingkan PbI2. Diperlukan lebih banyak SO2- daripada I- untuk mengendapkan Pb2+, maksudnya ini Pb2+ dari dalam larutan, bukan Pb2 ya, Pb2+ maksudnya. Kelarutan PbSO4 sama dengan kelarutan PbI2. Kelarutan PbSO4 lebih besar daripada kelarutan PbI2. Kelarutan PbI2 lebih besar daripada kelarutan PbSO4. Nah, kalau model pilihannya macam ini, pastilah kamu hanya cukup mencari kalau tidak C, ya D, ya E. Nggak perlu memperhatikan ini. Karena di sini ada sama, lebih besar, kemudian lebih kecil. Ini kan kalau dibalik ya. Kalau tadi PbI sama lebih besar, kalau yang ini PbI2 lebih besar. Kalau ini sama. Berarti pasti salah satu dari CDE ini. Itu. Ya. Nah, salah satu dari CDE ini. Kemudian secara teori, kalau Anda nanti pengen teorinya tentang KSP, sudah ada videonya juga, silakan dilihat. Semakin besar KSP itu, pasti semakin besar kelarutannya. Atau semakin mudah larut. Artinya semakin sukar mengendap. Ya, saya ulangi. Semakin besar KSP, maka semakin mudah larut. Atau semakin besar kelarutannya. Tapi memang harus hati-hati. Secara kasat mata di sini, kalau dilihat dari angkanya, KSP-nya lebih besar PbSO4. Dengan statement saya tadi, mungkin kamu kejebak langsung milih yang lebih besar. Karena memang semakin besar KSP, semakin besar kelarutannya. Ya, atau semakin mudah larut. Tapi di sisi lain, kamu harus ingat dong bahwa rumusan KSP itu berbeda-beda. Rumusan kelarutan itu berbeda-beda tergantung rumus zat tersebut atau tergantung hasil ionisasinya. Ya, jadi nanti karena berpengaruh pada rumusan kelarutannya. Saya ulangi, kalau kita melihat statement bahwa semakin besar KSP semakin besar kelarutannya, maka otomatis langsung menjawab, oh PbS4 lebih besar. Tapi tidak seperti itu anak-anak. Statement tadi berlaku jika rumusan kelarutannya sama.
Rumusan kelarutannya sama. Kok bisa beda-beda? Mari kita tengok lagi teorinya. Ya, bahwa PbSO4 dan PbI2 ya, ionisasinya macam ini. Kalau PbI2 itu Pb12 plus 2-imin, kalau PbSO4 Pb12 plus SO4 2-min. Ini loh yang membedakan. Koefisiennya 1, ini 1 sama, oke. Kalau ini 2, ini 1. Nah, ini loh yang membedakan. Karena nanti rumusan kelarutannya menjadi berbeda. Tadi statement semakin besar KSP semakin besar kelarutannya itu manakala rumusan kelarutannya sama. Ya, jadi harga N-nya sama. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Harga N-nya itu adalah jumlah koefisiennya. Harga N-nya sama. Itu berarti nanti semakin besar kelarutan, semakin besar pula, semakin besar KSP, semakin besar pula kelarutannya. Sehingga tinggal pilih mana yang lebih besar, itulah mana yang lebih besar kelarutannya. Jadi kalau N-nya sama, kamu memang mudah mana yang lebih besar kelarutannya, tinggal melihat angka yang lebih besar. Tapi kalau rumusannya berbeda, hasil ionisasinya berbeda, atau N-nya berbeda, maka kamu harus lebih teliti lagi. Artinya apa? Kamu harus menghitung. Ya. Walaupun kadang kita tidak harus menghitung secara detailnya. Seperti ini nanti. Coba kita akan lihat rumus KSP seperti apa sih? Rumus kelarutannya ya, jika diketahui KSP. Rumusannya macam ini nih, anakku. Nah, macam ini. M dan N ini adalah koefisien hasil ionisasi. Ini M-nya, ini N-nya. Kalau ini 1, ini 2. Kalau ini 1, ini 1. Ya, KSP dibagi M pangkat M kali N pangkat N. Sehingga kalau kita hitung satu persatu, berapa S-nya PbSO4 ini? Jangan lupa ini 1 ya. Berarti ini kalau kita hitung. Gitu kan? Nah, 1 pangkat 1 ini akar pangkat 2. Gitu kan? Nah, kalau kita hitung kan gampang. Seperti ini, kalau misalkan ini 16 gitu ya, jadikan 16, 10-nya menjadi pangkat min 9 kan? Berarti 4. Pangkat separuhnya 4,5 gitu kan. Jadi S-nya bisa kita hitung ini. 4 kali 10 pangkat min 4,5 mol per liter. Inilah kelarutannya PbSO4. Ya. Bagaimana yang PbI2? Dengan pola pikir yang sama, kita bisa memasukkan angkanya. Ininya 3. Kenapa 3? 2 tambah 1 tadi, 1 tambah 2 ini ya. Ini yang 2 pangkat 2 itu yang dari I, ya, ini yang 1 pangkat 1 dari yang PB-nya. Sehingga dari situ nanti bilangan berpangkatnya dibaginya 3. Kalau ini tadi bilangan berpangkatnya dibagi 2, ini dibagi 3. Jelas sekali nanti 9 dibagi 3 hasilnya 3. Sehingga S-nya itu perkiraannya adalah 1, sekian kali 10 min 3. Nah, tadi S-nya PbSO4 pangkatnya min 4,5. Artinya apa? Bahwa artinya S PbSO4-nya lebih kecil daripada S PbI2. Artinya apa? Kelarutan PbSO4 lebih kecil daripada kelarutan PbI2. Atau kalau kita balik, PbI2 itu kelarutannya lebih besar. Berarti yang betul langsung ini. Kelarutan PbI2 lebih besar daripada kelarutan PbSO4. Nah, ini jawabannya. Gitu ya, anak-anakku. Jadi hati-hati manakala kamu disuruh mencari tentang kelarutan ini, rumus kelarutannya berbeda, yaitu ditandai dengan harga N-nya yang berbeda. Kalau N-nya sama, rumusnya sama. Sehingga kalau N-nya sama itu tinggal melihat angka yang lebih besar yang mana. Itulah yang lebih besar kelarutannya. Ya, tentang KSP-nya ya, angka KSP-nya yang mana yang lebih besar begitu. Itu adalah aku untuk pembahasan nomor 11. Kita sudah tahu jawabannya bahwa kelarutan PbI2 lebih besar daripada PbSO4. Jawabannya yang ini. Berikutnya yang episode video keempat ini terakhir, yaitu nomor 12. Nah, tentang ini. Ini tentang senyawa karbon ya. Reduksi dietil keton menghasilkan apa? Dietil keton itu adalah suatu alkanon. Ya, ada dietil keton. Kita ingat dulu teorinya, alkohol primer itu kalau kita oksidasi menghasilkan aldehid. Aldehid kalau kita oksidasi dari asam alkanoat kan begitu. Tapi kalau alkoholnya sekunder kita oksidasi dari ini alkanot. Kalau kita oksidasi, maka kalau ini suatu keton, alkanon di sini ya keton,
Kalau alkohol itu kita reduksi, hasilnya apa? Pasti alkohol sekunder. Kan kebalikan gitu. Aldehyд kalau kita reduksi, jadi ini apa? Alkohol primer. Asam alkanot kalau kita reduksi, hasilnya aldehid. Berarti kalau ini dietil keton, direduksi maka hasilnya pasti suatu alkohol sekunder. Alkohol sekunder. Nah, dietil keton itu seperti apa sih? Kalau kita lihat macam ini. Nah, seperti inilah dietil keton. Ya, ini etil, ini keton. Kalau lupa, silakan lihat pada senyawa karbon di YouTube kami. Sana sudah kita bahas ya, antara alkohol eter, keton aldehid, asam ester, semuanya sudah ada. Tinggal lihat untuk melatih lagi tentang senyawa karbon ini. Nah, di etil keton macam ini. Kalau direduksi jadi alkohol sekunder. Nah, alkohol sekundernya gimana? Ya ini. Jadi gugus keton ini cukup berubah menjadi gugus alkohol. Jadi yang semula CO menjadi apa? COH. Nah, yang ada di mana ini? Nah, jangan lupa di tengah OH-nya. Ini di tepi nggak mungkin. Apalagi seperti ini. Nah ini di tengah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setiap ujung ini maksudnya C ya. 1, 2, 3, 4, 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Di tengah ada OH-nya. Nah inilah jawabannya C. Kalau ini di tepi ya, di nomor 1. Nomor 2 ya, 1, 2 gitu. Di sini nih kalau ini. Nih. Padahal untuk diaduk keton kan seperti ini, maka UH-nya ya di tengah. Maka jawabannya yang C. Ini teorinya. Nah, ini 3 pentanon tadi ya, atau diaduk keton tadi. Seperti itu anak-anakku teorinya kamu ingat tentang ini. Jadi kita langsung ketemu oh alkanon kalau kita reduksi menjadi alkohol sekunder yang semula keton, gugus keton langsung berubah menjadi gugus hidroksi ya, gugus hidroksi. Sehingga nanti menghasilkan apa ini? 3 pentanol ya. Karena apa? Nomor 3 ada OH atau gugus alkoholnya. Jadi kalau kita namakan menjadi 3 pentanol. Itu anak-anakku pembahasan 3 nomor soal SBMPTN 2017. Semoga bermanfaat. Kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel kami selanjutnya.